Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhamah, NIM 1703954, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kelompok 8, KKN Tematik Universitas Pendidikan Indonesia, dengan dosen pembimbing lapangan, Bapak Syifaul Fuada, SPD MT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai penggunaan read aloud video sebagai optimalisasi media pembelajaran daring anak usia dini di masa pandemi. Dalam rangka presentasi pada seminar KKN Tematik UPI Purwakarta tahap 2 tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020. Penggunaan read aloud video sebagai optimalisasi media pembelajaran daring anak usia dini di masa pandemi merupakan kegiatan pada salah satu program KKN Tematik Universitas Pendidikan Indonesia di bidang pendidikan, yaitu mendesain, melengkapi, membuat, serta menggunakan media pembelajaran secara daring oleh mahasiswa KKN Tematik Pencegahan dan Penanggulangan Dampak COVID-19. Adapun pokok bahasan yang akan disampaikan yaitu latar belakang pelaksanaan program, metode pelaksanaan program, kesimpulan dan saran, referensi, serta ucapan terima kasih. Selanjutnya, penjelasan tentang read aloud video. Menurut Harja Sujana tahun 2008, dalam Sumriana tahun 2015, halaman 51-52, membaca nyaring atau read aloud merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang termasuk di dalam retorika, seperti keterampilan berbahasa yang lainnya, berbicara dan menulis. Sedangkan Johnson tahun 2015 dalam Yumnah tahun 2017 halaman 85 mengemukakan bahwa read aloud bukan hanya membaca dengan keras, bahkan di dalamnya masuk unsur teatrika full ekspresi sesuai dengan buku apa yang dibacakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa read aloud video merupakan kegiatan membaca dengan bersuara serta memperhatikan pengucapan, intonasi, dan ekspresi yang dikemas dalam bentuk video untuk memusatkan perhatian anak. Program ini didasari oleh munculnya COVID-19 yang memberikan dampak dalam berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan, di mana seluruh masyarakat diharuskan untuk mengikuti protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kebijakan ini mengubah sistem pembelajaran di Indonesia yang biasanya dilakukan secara tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, tidak hanya pada jenjang menengah ke atas, akan tetapi juga diterapkan pada pendidikan anak usia dini. Dampak dalam berbagai bidang ini, termasuk bidang pendidikan, juga dirasakan oleh TK Aisyah Sidoarjo, Wonogiri, Jawa Tengah. Kesiapan guru di TK Aisyah dalam menghadapi pembelajaran daring ini masih dikategorikan cukup rendah, di mana kesiapan yang dimiliki oleh seorang guru TK dalam menghadapi pembelajaran akan berpengaruh kepada keberhasilan program pendidikan di sekolah. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada aspek perkembangan anak usia dini. Oleh sebab itu, perlu adanya media pembelajaran daring sebagai penunjang optimalisasi pelaksanaan pembelajaran daring di TK Aisyah, Sidoarjo, Wonogiri, Jawa Tengah. Media pembelajaran daring yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah read aloud video. Tujuan dari program ini untuk memberikan penguatan pembelajaran daring pada anak usia dini di TK Aisyah. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan dapat mengatasi kendala bagi siswa, guru, dan orang tua siswa, serta dapat mengoptimalkan pembelajaran daring anak usia dini di masa pandemi. Selanjutnya ada metode pelaksanaan program. Program ini dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi dan koordinasi antara pelaksana, saya sendiri, dengan orang tua, guru, dan siswa. Program ini melalui 3 tahapan. Yang pertama ada perencanaan program, yang kedua pelaksanaan program, dan yang ketiga evaluasi program. Pada tahap perencanaan program,
diawali dengan menyusun rancangan read aloud video. Rancangan tersebut memuat materi yang akan disampaikan kepada anak usia dini beserta alokasi waktu pembuatan read aloud video dari awal hingga akhir. Kemudian dilanjutkan take video, setelah itu editing video. Kemudian setelah video tersebut dipastikan sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka dilanjutkan dengan mengunggah video tersebut ke kanal YouTube. Tahap yang kedua, pelaksanaan program, yaitu penggunaan read aloud video dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini dilakukan melalui WhatsApp group yang berisi guru, orang tua, dan siswa. Dimulai dengan membagikan link video yang telah diunggah di YouTube, kemudian siswa bersama orang tua diberikan perintah untuk menyimak video tersebut hingga selesai. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian tugas. Setelah siswa telah mengerjakan tugas, maka dilanjutkan dengan pembuatan dan pemberian reward oleh pelaksana. Kemudian tahap yang ketiga yaitu evaluasi program. Pada tahap evaluasi ini dilakukan melalui wawancara secara daring kepada orang tua siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan media pembelajaran daring read aloud video dalam pembelajaran daring anak usia dini. Selanjutnya, hasil dan analisis. Meningkatkan motivasi belajar. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan guru dan orang tua secara daring, memberikan kesimpulan bahwa anak mengalami penurunan motivasi belajar. Anak cenderung bosan dan malas karena pembelajaran dilakukan dari rumah. Anak merasa bosan karena tidak dapat melakukan pembelajaran di sekolah seperti biasanya bersama guru dan teman-temannya. Oleh sebab itu, saya membuat media pembelajaran daring read aloud video untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian, mengembangkan aspek perkembangan bahasa. Media pembelajaran daring read aloud video dikatakan cukup efektif karena siswa terlihat antusias dan bersemangat dalam menyimak video tersebut. Selain itu, kemampuan dan keberanian anak untuk berbicara juga meningkat setelah mendapatkan materi melalui read aloud video. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa yang meliputi kemampuan membaca, menulis, berbicara pada siswa di TK Aisyah mengalami peningkatan berdasarkan hasil tes melalui tugas yang diberikan serta wawancara kepada orang tua siswa. Kemudian, memberikan pendampingan belajar. Media pembelajaran daring read aloud video ini bertujuan untuk memberikan pendampingan belajar. Pendampingan ini dilakukan secara daring melalui aplikasi WhatsApp dengan personal chat dan voice call, di mana dalam pendampingan tersebut membahas mengenai materi yang disampaikan melalui read aloud video, yaitu terkait dengan tema binatang pada anak usia dini. Kemudian mengembangkan sikap berani dan percaya diri. Hal ini terlihat pada keberanian anak untuk menjawab pertanyaan selain melalui tulisan, juga menjawab pertanyaan melalui video. Keberanian anak untuk melakukan hal tersebut harus diapresiasi sebagai wujud keberanian dan kepercayaan diri untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah anak menyelesaikan tugas tersebut, maka diberikan reward berupa bintang untuk meningkatkan semangat dan motivasi belajar pada anak. Selanjutnya, terdapat faktor pendukung pelaksanaan program. Yang pertama, penerimaan yang baik dari pihak sekolah. Diawali dengan proses perizinan kepada guru dan kepala sekolah. Pihak guru dan kepala sekolah memberikan izin serta menerima dengan sangat baik adanya KKN tematik dari Universitas Pendidikan Indonesia di bidang pendidikan. Dengan program pembuatan media pembelajaran daring berupa read aloud video untuk anak usia dini di TK Aisyah, Sidoarjo, Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian faktor pendukung yang kedua yaitu penerimaan yang baik dari orang tua siswa. Setelah melakukan perizinan secara daring kepada guru dan kepala sekolah, maka dilanjutkan dengan pembuatan WhatsApp group untuk media berkomunikasi dan berkoordinasi antara pelaksana dengan guru dan orang tua siswa, di mana dalam grup tersebut juga dilakukan perizinan kepada orang tua
dan orang tua memberikan izin serta menerima dengan sangat baik adanya KKN tematik yang dilakukan di TK Aisyah Sidoarjo, Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian faktor pendukung yang ketiga yaitu komunikasi dan koordinasi terkait program. Dari tahap perizinan hingga pelaksanaan program, guru dan orang tua dapat berkomunikasi dengan baik secara daring melalui WhatsApp. Selanjutnya ada faktor penghambat pelaksanaan program. Yang pertama, waktu yang terbatas. Yang kedua, keragaman aktivitas orang tua. Dan yang ketiga, ketidaksiapan guru dan orang tua. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini adalah alokasi waktu pembelajaran daring yang tidak sama dengan waktu yang biasa digunakan ketika pembelajaran tatap muka di sekolah. Akan tetapi, melalui media pembelajaran daring read aloud video yang sudah diunggah ke YouTube dapat diakses kapan dan di mana saja, sehingga anak tidak tertinggal dengan materi yang telah disampaikan secara daring. Selanjutnya, terdapat kesimpulan, saran, dan rencana tindak lanjut program. Berdasarkan program yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa read aloud video dapat menumbuhkan motivasi dalam diri anak untuk mengikuti pembelajaran daring. Anak dapat belajar menggunakan media pembelajaran daring yang menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu, melalui read aloud video dapat pula meningkatkan pengetahuan dan aspek perkembangan bahasa dalam diri anak. Sehingga media pembelajaran read aloud video dapat dikategorikan cukup efektif sebagai media pembelajaran daring untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran daring pada anak usia dini di masa pandemi. Kemudian, saran bagi guru, perlu adanya kreativitas guru dalam menciptakan media pembelajaran daring untuk menumbuhkan motivasi belajar pada anak di masa pandemi ini, meskipun pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Kemudian bagi orang tua, perlu adanya pendampingan penuh oleh orang tua kepada anak selama pembelajaran daring. Kemudian rencana tindak lanjut program yang akan diberikan yaitu pelatihan pembuatan media pembelajaran daring read aloud video bagi guru. Hal ini dilakukan agar guru dapat membuat media pembelajaran berupa read aloud video bagi anak agar dapat mengikuti pembelajaran daring dengan menyenangkan dan tidak membosankan selama masa pandemi ini. Selanjutnya terdapat referensi. Referensi ini diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya dari sumber jurnal. Di sini terdapat Ayuni dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Kesiapan Guru TK Menghadapi Pembelajaran Daring Masa Pandemi COVID-19 dari Jurnal Obsesi, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian ada dari Sumitra dan Sumini tahun 2019 yang berjudul Peran Guru dalam Mengembangkan Kemampuan Minat Baca Anak Usia Dini melalui Metode Read Aloud dari Jurnal Ilmiah Potensia. Kemudian Wulandari dan Purwanta tahun 2020 dengan judul jurnalnya Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini di TK selama pembelajaran daring saat pandemi COVID-19 dari Jurnal Obsesi, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian ada Yumnah tahun 2017 dengan judul Membudayakan Membaca dengan Metode Read Aloud dari Pancawahana Jurnal Studi Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua yang telah mendukung saya dalam KKN tematik di tahun 2020 ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan Bapak Syifaul Fuada SPD MT yang telah membimbing dan mendukung demi terlaksananya program KKN berupa media pembelajaran daring read aloud video. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman KKN tematik Universitas Pendidikan Indonesia dan teman-teman kelompok 8. Serta saya ucapkan terima kasih kepada guru, kepala sekolah, orang tua, serta siswa dari TK Aisyah Sidoarjo, Wonogiri, Jawa Tengah yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi saya untuk melaksanakan program media pembelajaran daring berupa read aloud video pada siswa di TK Aisyah Sidoarjo, Wonogiri, Jawa Tengah. Selain itu, saya ucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang terlibat
dalam terlaksananya program KKN tematik ini. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.